Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 2 tahun. Rasanya baru kemarin Aisyah dan Yuda berdiri di hadapan penghulu, mengucap janji suci yang disaksikan puluhan pasang mata penuh haru. 2 tahun yang mereka lalui terasa seperti sebuah fase bulan madu yang tak pernah usai. Pagi hari selalu diawali dengan aroma kopi yang diseduh Aisyah dan kecupan hangat dari Yuda sebelum ia berangkat kerja. Malam hari diakhiri dengan makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari yang telah lewat, diselingi tawa renyah yang mengisi setiap sudut apartemen modern mereka. Mereka adalah pasangan impian, potret keluarga muda sukses yang sering menjadi bahan perbincangan hangat di antara teman-teman dan keluarga. Yuda, seorang manajer proyek yang karirnya sedang menanjak, dan Aisyah, seorang spesialis komunikasi di perusahaan multinasional yang sama-sama bergengsi. Kehidupan mereka adalah sebuah melodi yang indah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Aisyah mulai merasakan ada nada sumbang yang mengganggu harmoni itu. Awalnya sangat samar, seperti bisikan angin yang mudah diabaikan. Yuda mulai lebih sering pulang terlambat dengan alasan klasik, rapat mendadak atau proyek yang harus segera diselesaikan. Aisyah, sebagai wanita karir, tentu memahaminya. Dunia korporat memang menuntut dedikasi tinggi. Ia selalu menyambut suaminya dengan senyum, menyiapkan air hangat, dan memijat pundaknya yang kaku. Ia tak pernah mengeluh, karena cinta dan kepercayaan adalah fondasi yang ia tanam dalam-dalam di hatinya. Kejanggalan berikutnya adalah ponsel Yuda. Dulu, benda pipi itu sering tergeletak begitu saja di meja kopi atau di atas nakas. Kini, ponsel itu seolah menjadi perpanjangan tangan Yuda yang tak boleh terpisahkan. Layarnya selalu menghadap ke bawah, dan notifikasi suaranya dimatikan total. Pernah sekali Aisyah iseng ingin meminjamnya untuk menelepon karena ponselnya sedang diisi daya, Yuda refleks menarik benda itu dengan raut wajah yang sedikit panik, sebelum kemudian tersenyum kaku dan beralasan sedang menunggu email penting dari klien. Aisyah hanya mengangguk, namun hatinya mulai menyimpan sebuah tanda tanya kecil. Lalu ada aroma. Suatu malam, saat Aisyah memeluk Yuda yang baru pulang, hidungnya menangkap jejak aroma parfum asing. Aroma floral yang manis dan sedikit menyengat, sangat berbeda dengan parfum maskulin beraroma kayu yang biasa Yuda kenakan, atau parfum lembut beraroma vanila milik Aisyah. Ketika ia bertanya, Yuda tertawa kecil. Oh, itu mungkin bau parfum Rania. Tadi kami terjebak macet parah, jadi aku memberinya tumpangan pulang. Rumahnya kan searah, jawabnya santai. Rania. Tentu saja Aisyah kenal Rania, rekan kerja mereka yang duduk di divisi pemasaran. Wanita yang cantik, agresif, dan selalu menjadi pusat perhatian. Aisyah tidak menyukainya, tapi ia menepis perasaan itu, menganggapnya hanya cemburu buta yang tidak beralasan. Ia percaya pada Yuda. Ia harus percaya. Kepercayaan itu terus diuji dengan serangkaian kejanggalan lain yang datang silih berganti. Yuda yang dulu selalu antusias merencanakan liburan akhir pekan, kini lebih sering menolak dengan alasan lelah. Panggilan telepon yang datang di malam hari selalu dijawab dengan berbisik di balkon. Hadiah-hadiah kecil tanpa alasan yang dulu sering Aisyah terima kini tak pernah ada lagi. Yuda menjadi lebih sering memuji penampilan Aisyah, tapi pujian itu terasa hampa, seperti kalimat hafalan yang diucapkan tanpa perasaan. Aisyah merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Di permukaan tampak kokoh, tapi ia bisa merasakan keretakan di bawah kakinya, siap menelannya kapan saja. Setiap kali keraguan itu muncul, Aisyah akan memaksa dirinya untuk melihat kembali foto-foto pernikahan mereka, mengingat kembali semua kenangan indah yang telah mereka ukir. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase sulit. Mungkin Yuda benar-benar sedang di bawah tekanan pekerjaan. Mungkin ia yang terlalu sensitif dan berpikiran negatif. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang posesif. Maka, ia memilih diam, menyimpan semua tanya dan rasa itu rapat-rapat di dalam hatinya, berharap badai ini akan segera berlalu dan matahari akan kembali bersinar di rumah tangga mereka. Malam itu, semuanya terasa normal seperti biasa. Mereka baru saja selesai makan malam dan kini sedang bersantai di sofa, menonton film komedi romantis di televisi layar datar. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Yuda, sementara tangan Yuda merangkulnya dengan mesra. Tawa mereka sesekali terdengar mengisi ruangan. Di tengah film, Yuda mulai menguap. Tak lama kemudian, dengkuran halusnya terdengar. Ia tertidur pulas dengan posisi yang sama. Aisyah tersenyum kecil, membiarkan suaminya beristirahat. Ia meraih remote untuk mengecilkan volume televisi agar tidak mengganggu tidur Yuda. Saat itulah matanya tertuju pada ponsel Yuda yang tergeletak di meja kopi, tepat di depan sofa.
Layarnya menghadap ke atas, sebuah kelalaian yang jarang sekali terjadi akhir-akhir ini. Aisyah tidak berniat menyentuhnya. Ia hanya menatap benda itu, merasakan kembali sejumput kegelisahan yang familiar. Ia mencoba kembali fokus pada film, tetapi matanya terus melirik arah ponsel itu, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik perhatiannya. Sebuah dorongan aneh muncul di dalam dirinya, sebuah bisikan jahat yang menyuruhnya untuk memeriksa. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Ini salah. Ini adalah pelanggaran privasi. Tepat saat ia hendak memalingkan wajah, layar ponsel itu menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar kunci yang terang. Jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. Ia tidak perlu menyentuh atau membuka kuncinya. Nama pengirim dan pratinjau pesannya terpampang dengan sangat jelas, terukir di retinanya seperti cap besi panas. Pengirimnya adalah Rania. Dan pesan di bawahnya berbunyi, "Makasih untuk malam ini, sayang. Kapan kamu akan tinggalkan dia untukku?" Dunia Aisyah runtuh seketika. Udara di dalam paru-parunya seolah tersedot habis. Suara dari film di televisi menjadi bising tak berarti. Rangkulan tangan Yuda di bahunya yang tadinya terasa hangat dan menenangkan, kini terasa dingin dan menjijikan. Kata, "Sayang," dalam pesan itu berdengung di telinganya, mengoyak setiap keping kepercayaan yang tersisa. Malam ini, yang berarti Yuda telah berbohong tentang lemburannya. Dan bagian terburuknya, kapan kamu akan tinggalkan dia untukku? Menyiratkan bahwa ini bukanlah perselingkuhan sesaat. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah konspirasi untuk menyingkirkannya. Dengan tangan gemetar hebat, Aisyah perlahan melepaskan diri dari rangkulan Yuda. Ia harus berhati-hati agar tidak membangunkannya. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur pulas, wajah yang selama 2 tahun ini ia pandangi dengan penuh cinta. Kini, wajah itu terlihat seperti topeng milik orang asing. Siapakah pria yang tidur di sebelahnya ini? Pengkhianat. Pembohong. Aisyah merasa mual. Ia bergegas ke kamar mandi, menutup pintu pelan-pelan, dan menyalakan keran air untuk meredam suara isak tangisnya yang tak bisa lagi ia tahan. Air mata panas mengalir deras, membawa serta semua cinta, harapan, dan mimpi yang baru saja dihancurkan tanpa ampun. Di dalam kamar mandi yang dingin dan sunyi itu, surga kecilnya telah resmi berubah menjadi neraka. Malam itu, ia tidak kembali tidur di sofa. Ia masuk ke kamar, berbaring di tempat tidur mereka, menatap langit-langit dengan mata kosong hingga fajar menjelang. Sebuah keputusan telah terbentuk di tengah reruntuhan hatinya. Permainan ini tidak akan berakhir begitu saja. Pagi datang tanpa membawa kehangatan. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela terasa dingin di kulit Aisyah. Semalaman ia tidak tidur. Matanya bengkak dan perih, tetapi pikirannya bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Ada 2 jalan yang terbentang di hadapannya. Jalan pertama adalah jalan yang paling mudah. Membangunkan Yuda dengan amukan, melemparkan ponsel itu ke wajahnya, menangis, berteriak, dan menuntut penjelasan. Tapi Aisyah tahu, jalan itu hanya akan memberinya kepuasan sesaat. Yuda akan berkelit. Ia akan memutarbalikkan fakta, menuduhnya terlalu curiga, atau bahkan memohon ampun dengan air mata buaya, berjanji akan mengakhiri semuanya. Kemudian, ia akan menjadi lebih licin, lebih berhati-hati, dan Aisyah akan kehilangan semua kendali. Lalu ada jalan kedua. Jalan yang sunyi, terjal, dan menyakitkan. Jalan di mana ia harus menelan kembali semua air mata dan amarahnya, mengubahnya menjadi baja dingin di dalam hatinya. Jalan di mana ia akan mengenakan topeng, sama seperti yang dikenakan Yuda. Ia akan tersenyum, bersikap manis, dan memainkan peran sebagai istri yang sempurna dan tidak tahu apa-apa. Sementara di balik topeng itu, ia akan menjadi seorang penyidik, seorang ahli strategi yang dengan sabar mengumpulkan setiap keping bukti, setiap amunisi yang ia butuhkan untuk sebuah pertempuran akhir. Pertempuran di mana ia tidak hanya akan menang, tetapi juga memastikan musuh-musuhnya hancur tanpa sisa. Dengan napas dalam, Aisyah memilih jalan kedua. Ia bangkit dari tempat tidur, membasuh wajahnya yang sembab dengan air dingin hingga sisa-sisa kesedihan itu memudar, digantikan oleh ekspresi datar yang terkendali. Ia berjalan ke dapur dan mulai menyeduh kopi, seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi. Tak lama, Yuda masuk ke dapur sambil meregangkan tubuh. "Pagi, sayang. Maaf ya, semalam aku ketiduran di sofa," sapanya dengan suara serak, lalu mengecup kening Aisyah. Aisyah harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak menghindar. Ia memaksakan seulas senyum. "Pagi. Tidak apa-apa, sepertinya kamu lelah sekali. Ini kopimu," jawabnya, suaranya terdengar normal, tanpa getaran sedikit pun. Yuda tidak menyadari apa-apa.
Tentu saja tidak. Pikirannya terlalu penuh dengan wanita lain untuk bisa melihat badai yang tersembunyi di balik mata istrinya. Hari itu, permainan dimulai. Aisyah menjadi pengamat yang ulung. Ia memperhatikan setiap detail. Cara Yuda tersenyum saat menerima pesan, cara ia selalu membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi, cara ia menyebut nama Rania dalam percakapan tentang kantor dengan nada yang terlalu santai, seolah ingin menormalisasi nama itu di telinga Aisyah. Setiap gerak-gerik suaminya kini menjadi data, setiap kebohongannya menjadi petunjuk. Malam harinya, Aisyah menunggu dengan sabar. Ia berpura-pura sudah tidur lebih dulu, mengatur napasnya agar terdengar teratur dan dalam. Ia menunggu sampai ia yakin Yuda sudah benar-benar terlelap, sampai dengkuran halus suaminya menjadi musik latar yang konstan di kamar yang gelap itu. Dengan gerakan sepelan mungkin, ia meraih ponsel Yuda dari atas nakas. Jantungnya berdebar begitu kencang, takut jika Yuda tiba-tiba terbangun. Untungnya, ia sudah mengetahui kata sandi ponsel itu sejak lama, sebuah kombinasi tanggal ulang tahun mereka. Ironis. Jarinya yang sedikit gemetar membuka aplikasi pesan. Ia menemukan percakapan dengan Rania. Hatinya seperti diremas saat membaca baris demi baris kata-kata mesra, panggilan sayang, dan janji-janji manis yang seharusnya hanya untuknya. Mereka membicarakan masa depan, rumah yang akan mereka beli, dan betapa mereka tidak sabar untuk bisa bersama tanpa harus bersembunyi. Mereka bahkan menertawakan Aisyah, menyebutnya sebagai wanita naif yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Rasa sakit itu begitu nyata, tetapi Aisyah tidak membiarkannya mengambil alih. Dengan cepat, ia menggunakan ponselnya sendiri untuk memotret semua percakapan itu, dari yang paling baru hingga yang berbulan-bulan lalu. Ia juga menemukan sebuah folder tersembunyi di galeri, berisi foto-foto Yuda dan Rania. Foto mereka makan malam di restoran mewah, berlibur di sebuah villa di puncak, bahkan foto mereka berciuman. Aisyah memotret semuanya. Setiap bukti pengkhianatan itu kini tersimpan aman di ponselnya. Namun, itu belum cukup. Bukti digital bisa saja dihapus atau disangkal. Ia butuh sesuatu yang lebih konkret. Keesokan harinya, saat Yuda sedang mandi, Aisyah memeriksa dompetnya. Ia menemukan beberapa struk pembayaran dari restoran dan kafe yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Ia memotretnya. Ia juga mulai memeriksa laporan kartu kredit bersama mereka secara online. Matanya membelalak saat melihat serangkaian transaksi yang mencurigakan. Ada tagihan dari sebuah toko perhiasan ternama untuk pembelian sebuah kalung berlian. Aisyah meraba lehernya. Kosong. Kalung itu jelas bukan untuknya. Lalu ada beberapa tagihan dari hotel-hotel mewah di dalam kota, selalu untuk pemesanan kamar di siang hari pada hari kerja. Aisyah tahu ia harus meningkatkan permainannya. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Setelah melakukan riset singkat di internet, ia memesan sebuah alat pelacak GPS berukuran kecil secara online. Paket itu ia minta kirimkan ke alamat kantornya agar tidak menimbulkan kecurigaan. 2 hari kemudian, benda kecil itu tiba. Menunggu saat yang tepat adalah bagian tersulit. Kesempatan itu datang pada hari Sabtu pagi, ketika Yuda pergi ke pusat kebugaran. Dengan tangan yang berkeringat dingin, Aisyah pergi ke basement apartemen, mencari mobil Yuda, dan dengan cepat memasang alat pelacak itu di bawah kursi pengemudi. Rasanya seperti adegan dalam film mata-mata, tetapi ini adalah kenyataan pahitnya. Senjata pertamanya telah terpasang. Kini, ia bisa memantau setiap pergerakan suaminya melalui aplikasi di ponselnya. Beberapa hari pertama, tidak ada yang aneh. Yuda hanya pergi dari rumah ke kantor, lalu kembali lagi. Mungkin mereka sedang berhati-hati. Aisyah nyaris berpikir ia sudah gila. Sampai suatu hari, di hari Rabu siang, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Aplikasi itu menunjukkan bahwa mobil Yuda telah berhenti dan terparkir di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Sudah lebih dari 1 jam mobil itu tidak bergerak. Saat itu adalah jam makan siang, tetapi Aisyah tahu ini bukan sekadar makan siang biasa. Rasa mual kembali menyerangnya. Ia duduk di kubikel kerjanya, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Semua orang di sekitarnya sibuk bekerja, tidak ada yang tahu bahwa dunianya sedang berputar di ambang kehancuran. Dengan jari yang terasa kaku, ia membuka aplikasi Instagram. Entah dorongan dari mana, ia mengetikkan nama Rania di kolom pencarian. Akun Rania bersifat publik. Dan di sana, di unggahan paling atas, terpampang sebuah foto baru yang diunggah 15 menit yang lalu. Itu adalah foto selfie Rania, tersenyum manis ke arah kamera. Latar belakangnya adalah interior sebuah kamar hotel yang mewah, dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Caption di bawah foto itu singkat saja, namun cukup untuk menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Caption itu berbunyi,
Waktu berkualitas di tengah hari kerja. Aisyah menutup aplikasi itu. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ada hanyalah rasa dingin yang membekukan. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menatap layar komputernya, kembali membuka pekerjaannya yang tertunda, dan mulai mengetik seolah tidak ada apapun yang terjadi. Wajahnya menampilkan ekspresi profesional yang tenang, sebuah topeng sempurna yang menyembunyikan amarah dan rencana penghancuran yang mulai tersusun rapi di benaknya. Permainan baru saja dimulai, dan Aisyah bersumpah, ia yang akan menjadi pemenangnya. Kantor menjadi panggung sandiwara baru bagi Aisyah. Setiap pagi saat ia melangkah melewati pintu kaca lobi gedung, ia seolah meninggalkan sosok Aisyah yang hancur di belakang dan mengenakan kostum profesionalisme yang tak bercelah. Ia bahkan merasa penampilannya menjadi lebih baik. Riasannya lebih rapi, pakaiannya lebih tajam, dan senyumnya lebih sering tersungging, meskipun senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Rekan-rekannya memuji penampilannya yang semakin bersinar, mengira ia sedang dalam puncak kebahagiaan. Ironisnya, mereka tidak tahu bahwa Aisyah sedang mempersiapkan perang terbesar dalam hidupnya. Berinteraksi dengan Rania setiap hari adalah sebuah ujian ketahanan mental yang luar biasa. Divisi mereka seringkali harus berkolaborasi, membuat pertemuan di ruang rapat atau percakapan singkat di pantry menjadi hal yang tak terhindarkan. Rania, yang merasa posisinya semakin kuat dan aman, mulai menikmati permainan kecilnya. Ia senang melontarkan provokasi-provokasi halus, menguji sejauh mana ketidaktahuan Aisyah. Suatu pagi di dekat mesin kopi, Rania menyapanya dengan suara yang dibuat semanis mungkin. "Pagi, Aisyah. Kamu kelihatan segar sekali. Pasti semalam tidurnya nyenyak, ya?" tanyanya, sambil melirik Aisyah dari atas ke bawah. Aisyah tahu, semalam Yuda pulang lewat tengah malam dengan alasan rapat darurat, dan GPS di mobilnya menunjukkan lokasi di dekat apartemen Rania. Aisyah hanya tersenyum tenang sambil mengaduk kopinya. "Tentu saja, Rania. Tidur di samping suami tercinta selalu membuat istirahatku berkualitas," jawabnya dengan nada ringan. Ia bisa melihat kilat kekesalan di mata Rania sebelum wanita itu berhasil menutupinya dengan senyum palsu. Permainan Rania tidak berhenti di situ. Ia seringkali dengan sengaja menyebut nama Yuda dalam konteks yang terlalu personal di depan Aisyah dan rekan kerja lainnya. "Oh, soal strategi pemasaran itu, aku jadi teringat diskusi menarikku dengan Yuda tempo hari. Dia punya pandangan yang sangat brilian di luar jam kerja," ucapnya di tengah rapat, mencoba menciptakan kesan bahwa mereka memiliki hubungan intelektual yang dalam dan istimewa. Awalnya, setiap provokasi itu terasa seperti sayatan pisau di hati Aisyah. Namun, seiring berjalannya waktu, Aisyah belajar untuk mematikan perasaannya. Ia melihat Rania bukan lagi sebagai rival, melainkan sebagai objek studi. Ia menganalisis setiap gerak-gerik dan ucapan Rania, menggunakannya untuk memahami seberapa jauh hubungan mereka dan seberapa besar kepercayaan diri Rania. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya, sebuah kalkulasi. Kemudian, Aisyah memutuskan untuk tidak hanya bertahan. Ia akan menyerang balik, tetapi dengan caranya sendiri yang elegan dan mematikan. Ia mulai memainkan perannya sebagai istri yang naif dan sangat mencintai suaminya dengan lebih meyakinkan. Saat makan siang bersama beberapa teman kantor, termasuk Rania yang kebetulan ikut bergabung, Aisyah dengan sengaja memulai percakapan tentang Yuda. "Kalian tahu tidak? Akhir-akhir ini Yuda romantis sekali. Tiba-tiba saja dia sering memberikan kejutan kecil. Katanya sih, sebagai permintaan maaf karena terlalu sibuk bekerja. Aku jadi merasa seperti pengantin baru lagi," kata Aisyah dengan wajah berbinar-binar. Ia tahu ia sedang berbohong. Tidak ada kejutan apapun, tapi ia juga tahu, kebohongan ini akan sampai ke telinga Yuda melalui Rania, dan itu akan membuat Yuda bingung sekaligus terpojok. Benar saja, ia bisa melihat senyum di wajah Rania sedikit menegang. Aisyah melanjutkan serangannya. "Kami bahkan sedang merencanakan liburan kedua kami ke Eropa tahun depan, untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Yuda bilang aku boleh memilih kota mana saja. Dia memang suami terbaik," lanjutnya, sambil menatap Rania sekilas dengan tatapan polos. Serangan psikologis ini bekerja lebih baik dari yang ia duga. Ia menanam benih keraguan di dalam pikiran Rania. Apakah Yuda memainkan permainan ganda? Apakah janji-janji yang Yuda berikan padanya juga palsu? Aisyah menikmati setiap detik ketidaknyamanan yang terpancar dari wajah Rania. Puncak dari arogansi Rania, sekaligus momen yang paling menyakitkan bagi Aisyah, terjadi beberapa minggu kemudian. Perusahaan mengadakan acara town hall bulanan, sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh seluruh karyawan dari semua divisi. Aisyah ingat betul, sekitar 2 bulan lalu,
ia pernah menunjukkan sebuah gambar dari majalah mode kepada Yuda. Gambar sebuah syal sutra dari desainer ternama dengan corak bunga Edelweiss yang langka. Harganya mahal, tetapi Aisyah jatuh cinta pada keindahannya. Yuda berjanji akan mencarikannya sebagai hadiah ulang tahun. Namun, beberapa hari kemudian, Yuda kembali dengan wajah kecewa, mengatakan bahwa syal itu adalah edisi terbatas dan sudah habis terjual di seluruh dunia. Aisyah, meskipun sedikit sedih, menghargai usaha suaminya. Di acara town hall itu, Aisyah duduk di barisan tengah bersama timnya. Acara akan segera dimulai. Tiba-tiba, Rania berjalan melewati lorong di samping tempat duduknya untuk menuju ke barisan depan. Langkahnya sengaja diperlambat, dagunya terangkat tinggi, memancarkan aura kemenangan. Dan di sana, melingkar dengan anggun di lehernya, adalah syal itu. Syal sutra dengan corak bunga Edelweiss yang sama persis seperti yang ada di majalah. Tidak mungkin salah. Itu adalah sebuah pernyataan perang yang terbuka. Rania memamerkan trofi kemenangannya, sebuah simbol bahwa ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan Aisyah, termasuk suaminya. Semua napas seolah tercekat di tenggorokan Aisyah. Untuk sesaat, topengnya nyaris retak. Rasa sakit yang tajam dan penghinaan yang luar biasa membakar dadanya. Ia ingin berteriak, berlari, dan menjambak wanita itu di depan semua orang. Namun, ia menahannya. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan rasa sakit itu mengalir dan berubah menjadi kekuatan. Saat Rania menoleh ke belakang dan mata mereka bertemu, Rania memberikan senyuman kecil yang penuh cemooh. Ia mengharapkan reaksi. Ia ingin melihat Aisyah hancur. Tetapi yang ia dapatkan justru sebaliknya. Aisyah tidak membuang muka. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan. Ia balas menatap Rania, dan perlahan, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum ramah atau senyum kalah. Itu adalah senyum yang dingin, tajam, dan penuh dengan janji. Senyum seekor predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Senyum itu seolah berkata, "Terima kasih. Kau baru saja memberiku bukti paling indah untuk kehancuranmu." Reaksi tak terduga itu jelas membuat Rania bingung. Senyum kemenangan di wajahnya memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Ia segera memalingkan wajahnya ke depan, tampak sedikit gelisah. Di tengah keramaian ratusan karyawan, sebuah pertarungan tanpa suara baru saja terjadi, dan Aisyah tahu, ia baru saja memenangkannya. Rasa sakit dari insiden syal itu tidak bertahan lama. Ia dengan cepat mengubah bara penghinaan itu menjadi bahan bakar untuk misinya. Aisyah sadar bahwa bukti-bukti yang ia miliki, tangkapan layar percakapan, foto-foto, dan tagihan kartu kredit, sudah cukup untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi tujuannya bukan lagi sekadar bercerai. Tujuannya adalah keadilan mutlak. Ia ingin memastikan bahwa kedua orang yang telah mengkhianatinya tidak akan bisa bangkit kembali. Untuk itu, ia membutuhkan amunisi yang lebih kuat, senjata pamungkas yang bisa meledakkan dunia mereka hingga berkeping-keping. Ponsel dan laporan keuangan saja tidak cukup. Ia butuh suara mereka. Ia butuh bukti percakapan mereka yang tidak bisa disangkal. Malam itu juga, ia memesan sebuah alat perekam suara digital berukuran sangat kecil dari sebuah toko online. Alat itu memiliki fitur aktivasi suara dan daya tahan baterai yang lama, sempurna untuk misinya. Tantangan terbesarnya adalah menempatkan alat itu tanpa terdeteksi. Ia tidak bisa menaruhnya di pakaian Yuda, terlalu berisiko. Tempat yang paling strategis adalah di dalam mobil. Tempat di mana Yuda sering menelepon Rania dalam perjalanan pulang atau pergi kerja, merasa aman di dalam ruang pribadinya. Kesempatan emas itu datang 3 hari kemudian. Yuda memberitahunya akan pulang sedikit terlambat, karena ingin bermain futsal bersama teman-temannya setelah jam kantor. Itu memberikan Aisyah jendela waktu yang cukup. Sepulang kerja, ia tidak langsung naik ke unit apartemennya. Ia turun ke lantai basement, tempat mobil mereka terparkir. Suasana basement yang sepi dan remang-remang membuat jantungnya berdebar kencang. Setiap suara langkah kaki atau derit pintu di kejauhan membuatnya terlonjak kaget. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil Yuda yang tidak terkunci, dan dengan cepat menyelipkan alat perekam itu di bawah karpet di bawah kursi penumpang depan, tempat Rania pasti sering duduk. Setelah memastikan alat itu tidak terlihat, ia segera menutup pintu dan bergegas pergi, merasa seperti seorang kriminal. Tapi ia tahu, ini adalah kejahatan yang perlu dilakukan. Proses selanjutnya adalah rutinitas malam yang menyiksa jiwa. Setiap malam, setelah memastikan Yuda tertidur lelap, Aisyah akan menyelinap keluar kamar, mengambil alat perekam dari mobil, dan kembali ke ruang tamu yang gelap. Dengan earphone terpasang di telinganya, ia akan mendengarkan rekaman hari itu. Mendengarkan suara suaminya tertawa dan bercanda mesra dengan wanita lain, adalah sebuah bentuk penyiksaan diri yang paling kejam.
Ia mendengar mereka merencanakan kencan, membicarakan teman-teman mereka, dan yang paling menyakitkan, mereka membicarakannya. Ia mendengar Yuda mengeluhkannya pada Rania. Aisyah itu terlalu lurus, membosankan. Hidupnya hanya kerja dan rumah, kata Yuda di salah satu rekaman. Setiap kata terasa seperti belati yang ditusukkan perlahan ke jantungnya. Ia menangis dalam diam, air matanya membasahi bantal sofa, namun ia terus mendengarkan, mencatat setiap detail penting. Setelah hampir seminggu menjalankan rutinitas itu, Aisyah menemukan apa yang ia cari. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari sekadar bukti perselingkuhan. Suatu sore, dalam rekaman perjalanan pulang Yuda, terdengar suaminya sedang mengeluh panjang lebar tentang proyeknya yang baru saja ditolak oleh manajemen Puncak. Ia menyalahkan Pak Wijaya, CEO perusahaan mereka yang disegani, atas keputusan itu. Ia menyebut Pak Wijaya tidak visioner dan terlalu konservatif. Kemudian, suara Rania terdengar menimpali dengan nada yang jauh lebih arogan dan menghina. Sudah kubilangkan, sayang, si tua bangka Wijaya itu benar-benar menyebalkan. Kalau bukan karena gajinya yang lumayan, aku sudah lama resign. Dia itu bodoh, tidak tahu apa-apa soal tren pasar. Semua keputusannya berdasarkan insting kuno, bukan data. Coba saja aku yang ada di posisinya, aku jamin keuntungan perusahaan bisa naik 2 kali lipat dalam setahun. Aisyah menahan napasnya. Jantungnya berhenti berdetak sejenak sebelum kemudian berpacu dengan kencang. Ini dia. Inilah senjata pemusnah massalnya. Menghina atasan adalah satu hal, tetapi menghina CEO perusahaan dengan kata-kata sekasar itu adalah bunuh diri karir. Aisyah segera menyalin file audio itu ke laptopnya, memberinya nama, senjata pamungkas MP3, dan menyimpannya di beberapa folder cadangan yang terenkripsi. Kartu trufnya kini sudah di tangan. Tidak puas sampai di situ, Aisyah melanjutkan investigasinya ke ranah finansial dengan lebih dalam. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengeluaran untuk hadiah dan hotel. Ia mulai memeriksa riwayat email Yuda, yang kata sandinya untungnya masih sama dengan kata sandi media sosial mereka yang lain. Ia menghabiskan berjam-jam menelusuri ribuan email, mencari kata kunci seperti Rania, apartemen, pembayaran, dan transfer. Dan di sanalah ia menemukannya. Terkubur di antara email-email pekerjaan, ada sebuah utas percakapan antara Yuda dan Rania dengan subjek, rumah impian kita. Di dalamnya, mereka berdiskusi tentang pembelian sebuah unit apartemen baru di kawasan elit. Jantung Aisyah mencelos saat membuka lampiran dalam salah satu email itu. Lampiran itu adalah bukti transfer dari bank. Sejumlah uang yang sangat besar, ratusan juta rupiah, telah ditransfer dari rekening tabungan bersama milik Aisyah dan Yuda ke rekening pribadi atas nama Rania. Di kolom keterangan transfer, Yuda menulis, uang muka apartemen impian. Napas Aisyah terasa sesak. Jadi ini puncaknya. Suaminya tidak hanya mengkhianati hati dan tubuhnya, tetapi ia juga telah mencuri hasil kerja kerasnya. Uang yang mereka kumpulkan bersama tetes demi tetes untuk masa depan mereka. Uang itu kini digunakan untuk membangun istana bagi sang selingkuhan. Amarahnya mencapai titik didih. Rasa sedih sudah lama menguap, digantikan oleh kebencian murni yang membeku. Malam itu, Aisyah tidak tidur. Ia duduk di depan laptop barunya, sebuah laptop yang ia beli tunai dan tidak terhubung dengan jaringan internet rumah mereka. Ia memindahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan ke dalam laptop itu. Ia membuat folder-folder yang sangat rapi, bukti foto, bukti chat, bukti transaksi, dan folder favoritnya, bukti audio. Gudang amunisinya telah penuh sesak. Setiap file di dalamnya adalah sebutir peluru yang siap ia tembakkan. Ia menatap layar laptopnya yang bersinar di ruangan yang gelap, wajahnya tenang dan dingin seperti permukaan danau di musim dingin. Ia sudah memiliki semua yang ia butuhkan untuk menciptakan badai yang sempurna. Sekarang, ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Dan ia akan menunggu dengan sabar. Dengan gudang amunisi yang terisi penuh, Aisyah memasuki fase baru dalam permainannya, fase penantian. Namun, sementara Aisyah menjadi semakin sabar dan terencana, pihak lawan justru menjadi semakin gegabah. Rania, yang diiming-imingi janji manis oleh Yuda, mulai kehabisan kesabaran. Ia sudah memenangkan hati Yuda, memegang kartu kreditnya, dan bahkan sudah menerima uang muka untuk apartemen masa depan mereka. Tapi satu hal yang belum ia dapatkan, status. Yuda terus menunda-nunda proses perceraian dengan berbagai alasan, dari menunggu waktu yang tepat hingga tidak ingin menyakiti perasaan Aisyah secara tiba-tiba. Tentu saja, Aisyah tahu alasan sebenarnya adalah pengecut. Yuda ingin menikmati kuenya dan memakannya sekaligus, memiliki istri yang patuh di rumah dan selingkuhan yang menarik di luar.
Rasa frustrasi Rania ini termanifestasi menjadi agresi yang semakin terbuka di kantor. Ia seolah ingin menandai teritorinya, menegaskan pada Aisyah dan semua orang siapa pemenang sesungguhnya. Ia akan dengan sengaja menghampiri meja Yuda, membawakan kopi, lalu merapikan kerah ke meja Yuda atau menyentuh lengannya sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Semua itu ia lakukan saat ia tahu Aisyah bisa melihatnya. Ia ingin memancing reaksi. Ia mendambakan sebuah drama, sebuah ledakan emosi dari Aisyah yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk mendesak Yuda. Suatu sore, Aisyah sedang berjalan menuju pantry ketika ia melihat Yuda baru saja kembali ke mejanya sambil membawa cangkir kopi favoritnya. Di bibir cangkir keramik putih itu, ada noda lipstik berwarna merah terang yang samar namun jelas. Warna yang sama persis dengan yang sedang Rania kenakan hari itu. Hati Aisyah mencelos, rasa perih yang familiar kembali menyengat. Namun, ia terus berjalan, mengambil sebotol air mineral, dan kembali ke mejanya tanpa menoleh sedikit pun. Dalam buku catatannya yang tersembunyi, ia hanya menambahkan satu baris, noda lipstik di cangkir. Rania semakin putus asa. Di sisi lain, tekanan dari Rania membuat Yuda semakin tidak nyaman di rumah. Alih-alih menyadari kesalahannya, ia justru mulai mencari-cari kesalahan Aisyah. Ini adalah mekanisme pertahanan diri seorang pengecut, menciptakan masalah baru untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Ia mulai mengkritik hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia permasalahkan. Sayang, masakan kamu kok rasanya agak keasinan ya malam ini, keluhnya di suatu malam, padahal resep yang digunakan Aisyah sama persis seperti biasa. Di lain waktu, ia akan berkata, kamu kayaknya sibuk banget ya belakangan? Rumah jadi terasa sedikit berantakan. Setiap keluhan itu adalah upaya Yuda untuk membangun narasi di dalam kepalanya sendiri, bahwa pernikahannya memang bermasalah, bahwa Aisyah bukanlah istri yang sempurna, sehingga perselingkuhannya terasa sedikit lebih bisa dibenarkan. Aisyah mengerti permainan ini dengan sangat baik. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, ia pasti akan sakit hati dan membela diri. Tapi Aisyah yang sekarang berbeda. Ia tidak akan membuang energinya untuk pertengkaran sia-sia. Ia akan merespon setiap kritik dengan kelembutan yang mematikan. Oh ya, sayang, maaf ya, mungkin aku lagi kurang konsentrasi. Besok aku coba masak lebih baik lagi, jawabnya dengan senyum sabar. Reaksinya yang tenang dan penuh pengertian ini justru membuat Yuda semakin salah tingkah. Ia mengharapkan pertengkaran, tetapi yang ia dapatkan adalah kebaikan. Ini membuatnya merasa semakin bersalah dan semakin terlihat bodoh, dan Aisyah menikmati setiap detik dari kebingungannya. Sementara itu, perselingkuhan mereka yang semakin terang-terangan mulai menjadi rahasia umum di kantor. Aisyah bisa merasakannya. Ia bisa melihat dari cara rekan-rekannya tiba-tiba terdiam saat ia mendekat, dari tatapan kasihan yang sesekali ia tangkap dari beberapa teman wanitanya, dan dari cara para manajer menatapnya dan Yuda dengan canggung saat mereka kebetulan berada di ruangan yang sama. Awalnya, perasaan dipermalukan itu terasa membakar. Namun, Aisyah mengubahnya menjadi kekuatan. Biarkan mereka bergosip. Biarkan mereka berbisik. Karena ketika kebenaran versinya terungkap nanti, semua bisikan itu akan berubah menjadi pekikan keterkejutan. Suatu hari, saat sedang berjalan di koridor, ia berpapasan dengan Ibu Ratna, kepala bagian personalia yang sudah senior dan sangat dihormati. Ibu Ratna menatap Aisyah, bukan dengan tatapan kasihan, melainkan dengan tatapan yang penuh empati dan kekuatan, seolah berkata, saya tahu, dan kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Tatapan tanpa kata itu memberikan Aisyah sebuah validasi yang ia butuhkan. Ia tidak sendirian dalam pertarungan moral ini. Provokasi Rania mencapai puncaknya pada suatu malam di hari Jumat. Yuda pamit untuk pergi bermain futsal bersama teman-temannya, sebuah alasan yang sudah sangat Aisyah hafal. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk memanjakan dirinya sendiri. Ia memesan makanan enak, menyalakan lilin aromaterapi, dan bersiap menonton serial favoritnya. Ia sedang mencoba membangun kembali kedamaian di dalam dunianya yang porak-poranda. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan perasaan tidak enak, Aisyah membukanya. Jantungnya serasa direnggut dari dadanya. Itu adalah sebuah foto. Foto yang diambil di dalam sebuah kamar tidur yang remang-remang. Di atas ranjang yang berantakan, Rania dan Yuda berpelukan tanpa busana. Wajah Yuda tidak terlihat jelas, tetapi postur tubuh dan rambutnya sangat ia kenali. Sementara Rania, ia menatap lurus ke arah kamera. Satu tangannya memegang ponsel untuk mengambil foto, dan di wajahnya tersungging senyum kemenangan yang paling jahat dan paling hina yang pernah Aisyah lihat. Di bawah foto itu, ada sebuah pesan teks singkat yang terasa seperti racun. Dia milikku sekarang. Menyerah saja. Untuk beberapa menit, Aisyah tidak bisa bernapas.
Udara di sekitarnya terasa hampa. Foto itu adalah serangan paling brutal, sebuah pelanggaran privasi dan sebuah penghinaan yang tak terhingga. Tangannya gemetar hebat, dan ponsel itu nyaris jatuh dari genggamannya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia nyaris hancur. Ia ingin melempar ponselnya ke dinding, menangis sejadi-jadinya, dan menelepon Yuda untuk memakinya habis-habisan. Tapi kemudian, sesuatu menahannya. Suara dingin dan tenang di dalam kepalanya berbisik. Jangan beri dia kepuasan itu. Ini adalah apa yang Rania inginkan. Ia ingin Aisyah hancur. Ia ingin Aisyah menyerah. Dengan napas yang tersengal, Aisyah memaksa dirinya untuk tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, sekali, 2 kali, 3 kali. Amarah yang membeku mulai mengambil alih rasa sakitnya. Ia tidak membalas pesan itu. Ia juga tidak menghapusnya. Dengan jari yang kini sudah lebih stabil, ia mengambil tangkapan layar dari percakapan itu, memastikan nomor tak dikenal, foto, dan teks ancamannya terekam dengan jelas. Ia menyimpan gambar itu di dalam folder buktinya, memberinya nama file, teror JPG. Ini bukan lagi hanya perselingkuhan. Ini sudah masuk ranah pelecehan. Rania baru saja memberinya sebilah pisau baru untuk digunakan melawannya. Setelah memastikan bukti itu aman, Aisyah memblokir nomor itu. Lalu, ia melanjutkan menonton serialnya, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Ular itu telah menunjukkan taringnya yang paling berbisa, dan dengan melakukan itu, ia telah memberitahu Aisyah di mana tepatnya ia harus menginjak untuk menghancurkan kepalanya. Foto dari Rania adalah titik balik terakhir bagi Aisyah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sakit yang tersisa. Yang ada hanyalah sebuah kepastian yang dingin dan solid seperti batu granit. Ia tahu gudang amunisinya sudah lengkap. Sekarang adalah waktunya untuk menyusun strategi perang, dan memastikan semua pion berada di posisi yang tepat sebelum ia melakukan skakmat. Langkah pertamanya adalah mencari panglima perang yang tepat. Setelah melakukan riset yang cermat, Aisyah membuat janji temu dengan seorang pengacara wanita bernama Melanie SH, yang dikenal di kalangan hukum sebagai si banteng betina. Ia memiliki reputasi sebagai pengacara perceraian yang paling tajam, paling agresif, dan tidak pernah kalah dalam memperjuangkan hak-hak kliennya, terutama klien wanita yang tertindas. Kantor hukumnya terletak di sebuah gedung pencakar langit yang megah, memancarkan aura kekuasaan dan profesionalisme. Aisyah duduk di hadapan Melanie di sebuah ruang rapat yang didominasi oleh kaca dan kayu gelap. Ia tidak menangis atau menunjukkan emosi. Dengan tenang dan sistematis, ia meletakkan laptopnya di atas meja dan mulai mempresentasikan kasusnya. Ia menunjukkan folder demi folder bukti yang telah ia kumpulkan. Tangkapan layar percakapan mesra. Foto-foto liburan rahasia. Riwayat pelacak GPS. Laporan kartu kredit. Bukti transfer ratusan juta untuk uang muka apartemen. Foto syal sutra yang dikenakan Rania. Foto pelecehan yang dikirim Rania. Dan sebagai pamungkas, ia memutarkan rekaman suara di mana Rania dengan lantang menghina Pak Wijaya. Selama presentasi itu, Melanie hanya diam mendengarkan. Wajahnya yang tegas tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya sesekali mengangguk kecil. Setelah Aisyah selesai, Melanie bersandar di kursinya, menyatukan ujung-ujung jarinya, dan menatap Aisyah dengan sorot mata yang tajam dan penuh kekaguman. "Ibu Aisyah," katanya, suaranya dalam dan berwibawa. "Selama 15 tahun karir saya belum pernah melihat klien yang datang dengan persiapan sematang ini. Ini bukan sekadar kasus perceraian. Ini adalah sebuah operasi intelijen yang sempurna." Melanie tersenyum tipis. "Dengan bukti-bukti ini," lanjutnya, "kita tidak hanya akan memenangkan gugatan cerai. Kita akan mengambil semua aset bersama atas nama ibu. Rumah, mobil, tabungan. Kita akan menuntut ganti rugi atas penipuan finansial. Kita akan memastikan suami ibu keluar dari pernikahan ini, hanya dengan pakaian di badannya dan utang di pundaknya. Dan untuk wanita itu, rekaman suara ini adalah tiket satu arah menuju kehancuran karirnya." Mendengar validasi dari seorang profesional sekaliber Melanie, sebuah beban berat terangkat dari pundak Aisyah. Ia tahu ia telah memilih jalan yang benar. Atas saran Melanie, Aisyah mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk mengamankan masa depannya. Keesokan harinya, ia pergi ke bank dan membuka sebuah rekening pribadi atas namanya sendiri. Ia mengajukan perubahan data ke bagian personalia kantornya, agar gajinya untuk bulan-bulan berikutnya langsung ditransfer ke rekening barunya. Ia juga mulai mengumpulkan semua dokumen aset atas namanya sendiri, seperti ijazah, sertifikat, dan surat-surat berharga lainnya, dan menyimpannya di brankas sewaan di bank. Ia memisahkan hidupnya dari Yuda, sehelai demi sehelai, tanpa disadari oleh suaminya.
Untuk memastikan Yuda dan Rania tetap lengah, Aisyah justru meningkatkan kualitas aktingnya di rumah. Ia memasuki fase istri sempurna, tingkat akhir. Suatu malam, ia memasak hidangan favorit Yuda, iga bakar madu, lengkap dengan hidangan penutup lava coklat. Ia menata meja makan dengan lilin dan bunga. Saat Yuda pulang, ia menyambutnya dengan senyum termanisnya. "Kejutan," katanya ceria. Yuda tampak sangat terkejut dan senang. Selama makan malam, Aisyah bersikap sangat perhatian. Ia meminta maaf karena merasa akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sedikit sensitif. Ia bahkan membahas kembali rencana liburan mereka ke Eropa yang pernah ia singgung di depan Rania. "Aku sudah mulai mencari-cari tiket. Sayang, aku tidak sabar ingin pergi berdua saja denganmu," ucapnya sambil menatap Yuda dengan tatapan penuh cinta palsu. Yuda benar-benar termakan oleh sandiwara itu. Ia merasa lega luar biasa, berpikir bahwa Aisyah tidak mencurigai apapun dan pernikahan mereka baik-baik saja. Ia bahkan mungkin berpikir bahwa ia bisa melanjutkan permainan gandanya ini untuk waktu yang lebih lama. Aisyah tahu, kebahagiaan sesaat Yuda ini akan menjadi bumerang bagi Rania. Yuda pasti akan menceritakan betapa manis dan perhatiannya Aisyah, membuat Rania semakin merasa terancam dan tidak sabar. Aisyah sedang menyiram bensin ke dalam api amarah Rania, dan ia hanya tinggal menunggu waktu hingga api itu meledak. Pemicu akhir itu datang pada hari Selasa sore. Yuda pulang dengan wajah bersemangat. "Sayang, aku punya kabar bagus," serunya. "Aku terpilih untuk memimpin presentasi penting di depan klien besar di Surabaya. Aku harus berangkat besok dan akan di sana selama 3 hari." Ia menceritakan detail-detail tentang proyek itu, sebuah kebohongan yang telah ia susun dengan rapi. Aisyah mendengarkannya dengan penuh perhatian, memainkan perannya sebagai istri yang suportif. "Wah, hebat sekali. Tentu saja kamu harus pergi, sayang. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk karirmu. Jaga diri baik-baik di sana, ya," katanya sambil membantunya menyiapkan koper. Keesokan paginya di kantor, saat Aisyah sedang memeriksa email, sebuah notifikasi masuk ke dalam sistem cuti online perusahaan. Rania telah mengajukan permohonan cuti mendadak selama 3 hari, terhitung mulai hari itu. Alasannya, acara keluarga penting di luar kota. Aisyah menatap notifikasi itu di layar komputernya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Perjalanan dinas, Yuda dan acara keluarga, Rania adalah sebuah kebohongan yang terkoordinasi. Mereka akan pergi berlibur bersama, menggunakan uang bersama, di atas reruntuhan kepercayaan Aisyah. Malam itu, setelah mengantar Yuda ke depan pintu apartemen dengan pelukan dan ciuman perpisahan, Aisyah menutup pintu. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya berubah menjadi kanvas kosong yang dingin. Ia berjalan ke ruang kerjanya, menyalakan laptop rahasianya, dan menatap folder-folder bukti yang tersusun rapi. Hitung mundur menuju kehancuran mereka telah resmi dimulai. Ia tahu, setelah 3 hari ini, Rania akan kembali dengan rasa frustrasi yang memuncak, dan ia akan melakukan kesalahan fatalnya. Dan Aisyah akan siap menyambutnya. 3 hari terasa seperti sewindu. Selama Yuda dan Rania pergi dalam perjalanan dinas palsu mereka, Aisyah menyibukkan dirinya, memoles rencananya hingga ke detail terkecil. Ia berkoordinasi dengan pengacaranya, menyiapkan draft dokumen yang diperlukan, dan yang terpenting, mempersiapkan mentalnya untuk ledakan yang akan datang. Ketika Yuda pulang pada hari Jumat malam, Aisyah menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan, seolah ia adalah istri yang sudah sangat merindukan suaminya. Yuda, yang merasa bersalah sekaligus lega karena kebohongannya tidak terbongkar, membalasnya dengan afeksi yang berlebihan. Ia membawakan oleh-oleh khas Surabaya dan menceritakan kisah-kisah fiktif tentang pertemuannya dengan klien. Aisyah mendengarkan semua itu dengan sabar. Setiap kebohongan yang keluar dari mulut Yuda hanya semakin memantapkan hatinya. Hari Senin pagi di kantor, udara terasa berbeda. Aisyah bisa merasakannya. Ia datang dengan penampilan terbaiknya, mengenakan blus biru langit yang membuatnya tampak segar dan percaya diri. Ia bekerja dengan tenang di mejanya, membalas email dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efisiensi yang mengagumkan. Di seberang ruangan, Rania akhirnya muncul menjelang jam 9. Penampilannya kontras dengan Aisyah. Meskipun ia mengenakan pakaian mahal, wajahnya tampak kuyu dan ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru kembali dari liburan romantis. Ia tampak gelisah dan penuh amarah. Aisyah tahu persis apa yang terjadi. Rencananya berhasil. Sikap manis dan penuh kasih sayang yang ia tunjukkan pada Yuda sebelum perjalanan dinas telah membuat Yuda bimbang. Suaminya itu pasti kembali menunda janjinya untuk menceraikan Aisyah, membuat Rania merasa dipermainkan dan frustrasi.
Rania kini seperti bom waktu yang siap meledak, dan Aisyah hanya perlu menunggu pemicunya. Sepanjang pagi itu, Rania tidak bisa diam. Ia mondar-mandir, sesekali membanting gagang telepon, dan berbicara dengan nada ketus pada siapa saja yang mendekat. Matanya terus melirik tajam ke arah Aisyah, penuh kebencian. Aisyah sama sekali tidak memedulikannya. Ia tetap fokus pada layar komputernya, sesekali tersenyum ramah pada rekan kerja yang menyapanya. Sikap tenang Aisyah ini justru menjadi provokasi terbesar bagi Rania. Bagi Rania, ketenangan Aisyah adalah sebuah penghinaan, seolah Aisyah sedang menertawakan penderitaannya dalam diam. Pemicu itu akhirnya datang sesaat setelah makan siang. Pak Danang, kepala divisi mereka, mengirimkan email pujian ke seluruh anggota tim atas keberhasilan sebuah proyek. Dalam email itu, beliau secara khusus menyebut nama Aisyah. "Terima kasih khusus saya sampaikan kepada Aisyah," tulisnya, yang dedikasi dan ide-ide briliannya menjadi kunci utama kesuksesan proyek ini. Membaca email itu adalah batas akhir kesabaran Rania. Melihat Aisyah, wanita yang seharusnya hancur dan tersingkir, justru mendapatkan pujian dan pengakuan, adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Itu adalah percikan api yang menyulut sumbu dinamit di dalam dirinya. Dengan gerakan tiba-tiba, Rania bangkit dari kursinya. Suara kursinya yang berderit kasar menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Dengan langkah kaki yang cepat dan mantap, diiringi bunyi ketukan sepatu hak tingginya yang tajam di lantai, ia berjalan lurus menuju meja Aisyah. Suasana kantor yang tadinya ramai dengan suara ketikan keyboard dan dering telepon perlahan menjadi senyap. Semua orang bisa merasakan aura permusuhan yang pekat. Mereka berhenti bekerja, saling pandang, dan mengarahkan perhatian mereka pada drama yang akan segera terjadi. "Jangan pura-pura sibuk, Aisyah." Suara Rania melengking, memecah keheningan. Aisyah mengangkat kepalanya perlahan dari layar komputer, menatap Rania dengan ekspresi tenang. "Aku muak dengan semua sandiwaramu," lanjut Rania, suaranya semakin keras, memastikan semua orang bisa mendengarnya. "Kamu pikir kamu siapa? Berlagak seperti istri sempurna, pekerja teladan, padahal kamu itu wanita yang membosankan dan menyedihkan. Apa kamu tidak sadar kalau suamimu sendiri sudah tidak tahan lagi hidup denganmu?" Aisyah tetap diam, membiarkan Rania meluapkan semuanya. "Yuda tidak pernah mencintaimu," teriak Rania, menunjuk wajah Aisyah dengan jarinya. "Selama ini dia bersamaku. Kami saling mencintai. 3 hari kemarin kami baru saja berlibur bersama, sementara kamu di sini seperti orang bodoh menunggunya pulang. Kami akan segera menikah, membeli apartemen baru, dan memulai hidup bahagia. Dan kamu akan dibuang begitu saja." Kerumunan penonton mulai terbentuk. Karyawan dari kubikel lain berdiri, para manajer keluar dari ruangan mereka, bahkan Pak Wijaya, sang CEO yang kebetulan sedang berjalan menuju ruang rapat, berhenti di ujung koridor, mengamati keributan itu dengan kening berkerut. Rania semakin menjadi-jadi, menikmati perhatian yang ia dapatkan. Ia mulai menghina Aisyah secara pribadi. "Pantas saja Yuda selingkuh. Lihat dirimu. Kaku, tidak punya gairah, payah diranjang. Yuda bilang padaku dia merasa seperti hidup dengan mayat hidup. Sedangkan denganku, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dia merasa hidup." Setiap hinaan itu dilontarkan dengan tujuan untuk menghancurkan mental Aisyah di depan umum. Rania ingin melihatnya menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan kemarahan. Setelah mengeluarkan rentetan caci maki terakhirnya, Rania berhenti, terengah-engah. Ia menatap Aisyah dengan pandangan penuh kemenangan. "Lihat, kamu bahkan tidak bisa berkata apa-apa, dasar wanita bodoh," desisnya. Kantor menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada Aisyah, menunggu reaksinya. Mereka mengira akan melihat seorang wanita yang hancur, menangis terseduh-seduh. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Bukannya menangis, sebuah tawa kecil justru lolos dari bibir Aisyah. Tawa itu terdengar pelan pada awalnya, lalu semakin keras, semakin jelas, dan semakin dingin. Tawa itu bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa seseorang yang telah memegang semua kartu kemenangan. Tawa itu begitu menakutkan hingga membuat bulu kuduk semua orang merinding, termasuk Rania yang senyum kemenangannya langsung membeku di wajah. Setelah tawanya reda, Aisyah perlahan bangkit dari kursinya. Ia menatap Rania lurus di mata, sorot matanya yang tadinya tenang kini berubah menjadi tajam seperti elang. "Bodoh," ucap Aisyah, suaranya terdengar sangat jelas di tengah keheningan. "Mari kita lihat, Rania. Mari kita tunjukkan pada semua orang di sini, siapa yang sebenarnya bodoh." Dengan gerakan yang tenang dan penuh percaya diri, Aisyah mengambil ponselnya dari atas meja.
Permainan telah berakhir. Saatnya untuk mengungkap kebenaran. Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada Aisyah dan ponsel di tangannya. Rania, yang tadinya begitu angkuh, kini tampak bingung dan waspada. Tawa dan tatapan Aisyah yang dingin telah meruntuhkan seluruh kepercayaan dirinya. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya tidak lagi sekeras tadi. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah drama sebesar ini layak mendapatkan panggung yang lebih besar, bukan? "Biar semua orang bisa melihat dengan jelas," katanya dengan suara tenang. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju ruang rapat berdinding kaca yang berada tak jauh dari sana, yang pintunya kebetulan sedang terbuka. Kerumunan karyawan mengikutinya seperti terhipnotis, memenuhi koridor dan berkerumun di depan dinding kaca, seolah akan menyaksikan sebuah pertunjukan. Rania, didorong oleh rasa penasaran dan firasat buruk, ikut melangkah masuk ke dalam ruang rapat itu. Di dalam, Aisyah dengan cepat menyambungkan ponselnya ke proyektor. Dalam sekejap, layar putih besar di dinding ruang rapat itu menyala, menampilkan layar ponsel Aisyah. "Badai itu akan segera datang. Mari kita mulai pertunjukannya," bisik Aisyah, lebih pada dirinya sendiri. Eksibit pertama, komunikasi mesra. Dengan satu sentuhan jari, layar proyektor menampilkan serangkaian tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Yuda dan Rania. Bukan hanya pesan-pesan manis, tapi juga pesan-pesan vulgar dan detail-detail intim yang membuat semua orang yang melihatnya tersentak kaget. Suara desahan dan bisik-bisik langsung terdengar dari kerumunan di luar. Wajah Rania berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Ia tidak menyangka Aisyah memiliki semua ini. Bagaimana kamu bisa?" gagapnya. Aisyah mengabaikannya. Selanjutnya, eksibit kedua, kenangan indah mereka. Layar berganti menjadi sebuah tayangan slide foto. Foto-foto Yuda dan Rania saat makan malam romantis, berlibur di villa, berpegangan tangan di mall. Lalu muncul foto syal sutra Edelweiss yang melingkar di leher Rania, disandingkan dengan foto dari majalah mode yang pernah Aisyah simpan. "Syal ini," kata Aisyah dengan suara datar, "adalah hadiah dari suami saya untuk selingkuhannya, setelah ia berbohong pada saya bahwa syal ini sudah habis terjual." Puncak dari tayangan slide itu adalah foto paling memalukan, foto mesum di ranjang yang Rania kirimkan. Aisyah telah menyensor bagian-bagian vital dengan balok hitam, namun pesan di bawahnya terpampang jelas, "Dia milikku sekarang. Menyerah saja." Dan foto ini, Aisyah mengeraskan suaranya agar semua orang dengar, dikirimkan oleh Rania dari nomor anonim dengan tujuan untuk melecehkan dan meneror saya di luar jam kerja. Sebuah tindakan yang sangat tidak profesional dan melanggar etika perusahaan, bukan begitu? Ia melirik ke arah beberapa manajer yang berdiri di antara kerumunan. Mereka mengangguk dengan wajah serius. Citra Rania sebagai korban cinta kini telah berubah menjadi pelaku pelecehan. Wajah Rania sudah tak berbentuk. Ia gemetar hebat. Itu semua editan. "Fitnah," teriaknya putus asa. "Fitnah?" Aisyah mengangkat sebelah alisnya. "Baiklah. Mari kita lihat bukti yang lebih sulit untuk diedit." Eksibit ketiga, proyek masa depan. Layar kini menampilkan bukti transfer bank. Angka ratusan juta rupiah terpampang jelas, ditransfer dari rekening bersama atas nama Yuda dan Aisyah ke rekening pribadi atas nama Rania. Keterangan transfer, uang muka apartemen impian, dilingkari dengan warna merah menyala. Ini adalah bukti bagaimana mereka berdua bersekongkol untuk mencuri uang hasil kerja keras saya demi membiayai kehidupan baru mereka, jelas Aisyah. Kali ini, bisikan di kerumunan berubah menjadi gumaman marah. Ini bukan lagi sekadar skandal asmara, ini adalah tindak kriminal. Rania benar-benar hancur. Ia merosot di kursi, tak lagi mampu berdiri. Namun, Aisyah belum selesai. Ia menyimpan serangan terbaiknya untuk yang terakhir. "Dan sekarang, untuk penutup," kata Aisyah, suaranya kini terdengar sangat serius. Ia menatap lurus ke arah Pak Wijaya, sang CEO, yang sejak tadi mengamati semuanya dengan ekspresi dingin yang sulit dibaca. "Saya punya satu bukti lagi. Sebuah bukti yang mungkin akan sangat menarik bagi jajaran direksi." Dengan satu klik, Aisyah memutar sebuah file audio. Suara Rania yang sombong dan penuh cemooh langsung memenuhi seisi ruangan melalui speaker laptop Aisyah yang terhubung ke proyektor. Si tua Bangka Wijaya itu benar-benar menyebalkan. Kalau bukan karena gajinya yang lumayan, aku sudah lama resign. Dia itu bodoh, tidak tahu apa-apa soal tren pasar. Semua keputusannya berdasarkan insting kuno, bukan data. Efek dari rekaman suara itu seperti ledakan bom atom di tengah keheningan. Semua orang terkesiap. Beberapa bahkan menutup mulut mereka karena tidak percaya. Rania,
yang tadinya sudah di dasar jurang, kini seolah didorong jatuh ke dalam jurang api. Wajahnya menunjukkan ekspresi horor murni. Matanya membelalak menatap Pak Wijaya, seolah baru saja melihat malaikat maut. Semua mata kini beralih dari layar proyektor ke wajah Pak Wijaya. Ekspresi dingin di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh kilat amarah yang membara di matanya. Ia tidak berteriak. Ia justru berjalan dengan langkah tenang namun mengintimidasi, memasuki ruang rapat dan berdiri tepat di depan Rania yang masih membeku di kursinya. Rania benar-benar membeku. Syok telah melumpuhkan seluruh sistem sarafnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Dunianya telah hancur lebur dalam waktu kurang dari 5 menit, disaksikan oleh seluruh rekan kerjanya. Aisyah, dengan ketenangan yang sama, memutuskan sambungan ponselnya dari proyektor. Layar kembali menjadi putih. Pertunjukannya telah selesai. Ia menatap Rania yang kini tak lebih dari sebuah patung penuh keputusasaan. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Badai bukti yang ia lepaskan telah menyapu bersih semua kebohongan, meninggalkan kehancuran total bagi mereka yang telah menyakitinya. Ia telah memenangkan perang ini, bukan dengan air mata, tetapi dengan kebenaran yang dingin dan tak terbantahkan. Suara rekaman Rania yang menghina Pak Wijaya masih menggema di udara ketika sang CEO mengambil alih panggung. Pak Wijaya berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh otoritas. Keheningan di dalam dan di luar ruang rapat begitu pekat, seolah semua orang menahan napas. Ia berhenti tepat di depan Rania, yang masih terduduk lumpuh di kursinya, wajahnya basah oleh air mata dingin yang mengalir tanpa suara. Pak Wijaya menatapnya bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kekecewaan dan rasa jijik yang menusuk. Rania, ucapnya, suaranya tenang namun mematikan, membuat setiap kata terdengar seperti vonis hakim. Perusahaan ini dibangun di atas fondasi kerja keras, integritas, dan rasa saling menghormati. Hari ini, kamu telah menginjak-injak ketiga fondasi itu sekaligus. Kamu tidak hanya mengkhianati rekan kerjamu dengan cara yang paling hina, kamu juga menunjukkan pengkhianatan terhadap perusahaan yang telah memberimu kepercayaan dan penghidupan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya tidak akan menoleransi racun seperti ini di lingkungan kerja saya. Ia kemudian menoleh sedikit ke arah kerumunan, dan memberi isyarat pada kepala keamanan yang sudah siaga. Kemasi barang-barang pribadimu dari meja sekarang juga. Petugas keamanan akan mengantarmu sampai keluar dari gedung ini. Detik ini juga, kamu saya pecat secara tidak terhormat. Kata, dipecat, itu seolah menyetrum Rania kembali ke kesadarannya. Ia tersentak, lalu kepanikan yang luar biasa mengambil alih. Ia menjatuhkan diri dari kursi, mencoba meraih kaki celana Pak Wijaya. Jangan, Pak, tolong. Saya mohon, Pak, saya hilaf. Beri saya satu kesempatan lagi. Ratapnya, tangisnya kini pecah menjadi raungan yang menyedihkan. Pemandangan itu begitu kontras dengan sosoknya yang angkuh beberapa menit yang lalu. Pak Wijaya melangkah mundur dengan sigap, menghindari sentuhannya. Kesempatanmu sudah habis, katanya dingin. Petugas keamanan kemudian dengan sigap namun tegas memegang kedua lengan Rania, membantunya berdiri, dan mulai menuntunnya keluar dari ruang rapat. Rania terus meronta dan memohon, tetapi tidak ada seorang pun yang menatapnya dengan simpati. Mereka hanya menyaksikan dalam diam kejatuhan seorang ratu drama yang telah menulis naskah kehancurannya sendiri. Sementara drama pemecatan itu berlangsung, Aisyah tidak tinggal untuk menonton. Misinya di kantor telah selesai. Dengan ketenangan yang sama, ia kembali ke mejanya, memasukkan laptop dan beberapa barang pribadinya ke dalam tas. Ia berjalan melewati kerumunan yang secara otomatis memberinya jalan, seperti air yang terbelah. Tatapan mereka kini berbeda. Bukan lagi kasihan, melainkan campuran antara kaget, kagum, dan sedikit rasa takut. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari wanita pendiam yang selama ini mereka remehkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aisyah berjalan keluar dari kantor, meninggalkan kekacauan itu di belakangnya. Di dalam taksi yang membawanya pulang, Aisyah menatap pemandangan kota yang bergerak cepat di luar jendela. Ia tidak merasakan euforia kemenangan. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon pengacaranya, Melanie. Sudah selesai, hanya itu yang ia katakan. Dari seberang telepon, ia bisa mendengar Melanie tersenyum. Saya sudah menduganya. Selamat, Bu Aisyah. Sekarang, bersiaplah untuk pertempuran terakhir. Aisyah tiba di apartemennya yang terasa sunyi. Ia meletakkan tasnya, menyeduh secangkir teh hangat, dan duduk di sofa.
Ia mengambil map berisi surat gugatan cerai yang telah disiapkan Melanie, dan meletakkannya dengan rapi di atas meja kopi. Lalu, ia menunggu. Kurang dari 1 jam kemudian, pintu apartemen terbuka dengan kasar. Yuda menerobos masuk. Wajahnya pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin. Napasnya terengah-engah. Jelas sekali ia baru saja menerima rentetan telepon panik dari rekan-rekan kantornya, atau mungkin dari Rania sendiri. Aisyah, apa yang sebenarnya terjadi di kantor? Apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya, nadanya panik dan menuduh. Ia masih mencoba memposisikan Aisyah sebagai biang keladi. Aisyah menyesap tehnya dengan tenang sebelum menjawab. Aku tidak melakukan apa-apa, Yuda. Aku hanya menunjukkan pada semua orang kebenaran yang selama ini kamu coba sembunyikan. Yuda menatapnya dengan tidak percaya, lalu matanya menangkap map di atas meja kopi. Ia mendekat dan membukanya dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat saat membaca judul dokumen itu, Gugatan Cerai. Cerai? Kamu mau menceraikanku? Aisyah, ini pasti salah paham. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, katanya, suaranya kini melunak, berubah menjadi permohonan. Aisyah akhirnya berdiri. Ia menatap Yuda, bukan lagi dengan cinta atau benci, tetapi dengan tatapan kosong seolah sedang melihat orang asing. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Yuda. Aku tahu semuanya. Tentang perselingkuhanmu dengan Rania sejak setahun yang lalu. Tentang liburan-liburan rahasia kalian. Tentang syal sutra itu. Tentang uang ratusan juta dari rekening kita yang kamu curi untuk membelikannya apartemen. Aku tahu semuanya. Setiap kalimat yang diucapkan Aisyah adalah sebuah pukulan telak yang meruntuhkan semua pertahanan Yuda. Wajahnya yang panik berubah menjadi ekspresi kekalahan total. Ia sadar, ia telah tertangkap basah, dan permainannya sudah berakhir. Topengnya telah hancur. Dalam sekejap, ia berubah dari suami yang menuduh menjadi pesakitan yang putus asa. Aisyah, maafkan aku. Lirihnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku salah, aku hilaf. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku akan meninggalkan Rania sekarang juga. Aku akan memutuskan semua hubungan dengannya. Aku janji. Beri aku 1 kesempatan lagi, kumohon. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut di hadapan Aisyah, dan memeluk kakinya. Pemandangan yang menyedihkan. Pria yang selama ini telah menginjak-injak harga dirinya kini bersujud memohon belas kasihan. Tapi bagi Aisyah, semua itu sudah terlambat. Hatinya telah mati rasa. Dengan tenang, ia menarik kakinya dari pelukan Yuda. Kesempatanmu sudah aku berikan setiap hari selama setahun terakhir ini, Yuda. Setiap kali kamu berbohong padaku, setiap kali kamu pergi menemuinya, setiap kali kamu tidur di sampingku setelah memeluknya. Semua kesempatan itu sudah kamu sia-siakan. Aisyah berjalan menuju kamar tidur mereka. Apartemen ini atas namaku, bahkan sebelum kita menikah. Sebagian besar isinya juga aku yang membeli. Silakan ambil barang-barang pribadimu dan pergi dari sini. Aku memberimu waktu 1 jam sebelum aku menelepon pengacaraku, ucapnya dengan suara dingin tanpa menoleh ke belakang. Ia masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari dalam. Seketika itu juga, ia mendengar suara Yuda yang meraung-raung di luar, menggedor-gedor pintu seperti orang gila, meneriakkan namanya, memohon ampun, dan menyesali perbuatannya. Aisyah hanya bersandar di balik pintu, menutup matanya, dan membiarkan suara tangisan pria itu menjadi musik latar dari akhir pernikahan mereka. Pintu itu bukan hanya sekadar kayu yang terkunci, itu adalah simbol dari hatinya yang telah tertutup untuk Yuda, selamanya. 1 minggu telah berlalu sejak hari badai itu. Apartemen Aisyah terasa jauh lebih lapang dan sunyi. Semua barang milik Yuda telah ia kemas ke dalam beberapa kotak kardus, dan ia kirimkan ke alamat rumah orang tuanya tanpa sepatah kata pun. Ia memindahkan letak perabotan, membeli beberapa tanaman hias baru, dan mengganti sprei tempat tidur dengan warna yang lebih cerah. Ia sedang dalam proses reklamasi, mengambil kembali setiap jengkal ruang dalam hidupnya yang pernah terkontaminasi oleh kebohongan. Pagi itu, Aisyah duduk di balkon, menikmati secangkir teh melati hangat sambil memandangi matahari terbit yang mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang datang dari kebebasan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu rekan kerjanya yang paling ia percaya. Pagi, Syah. Cuma mau kasih kabar. Beritanya valid. Yuda resmi dipecat dari kantornya kemarin sore. Aisyah membaca pesan itu 2 kali. Sebuah senyum kecil yang tulus akhirnya terukir di bibirnya. Bukan senyum balas dendam, melainkan senyum keadilan.
Ia mendengar desas-desusnya beberapa hari terakhir. Skandal di kantornya menyebar lebih cepat dari api. Cerita tentang perselingkuhan, pelecehan, pencurian uang, dan puncaknya, penghinaan terhadap CEO sekelas Pak Wijaya, menjadi topik panas di kalangan profesional industri mereka. Perusahaan tempat Yuda bekerja, yang merupakan salah satu mitra bisnis penting bagi perusahaan Aisyah, jelas tidak ingin reputasi mereka tercoreng karena skandal memalukan dari salah satu manajer mereka. Pemecatan Yuda adalah sebuah keniscayaan. Lingkaran karma telah tertutup dengan sempurna. Rania kehilangan pekerjaan dan harga dirinya dalam sekejap. Dan kini Yuda, yang berpikir ia bisa lepas dari konsekuensi, telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, reputasi, dan sumber penghasilannya. Mereka berdua kini harus memulai dari nol, dengan noda skandal yang akan selamanya melekat pada nama mereka. Setelah membaca pesan itu, Aisyah meletakkan ponselnya. Ia tidak merasa perlu untuk merayakannya. Baginya, itu hanyalah penutup dari sebuah bab yang kelam. Fokusnya kini adalah menulis bab yang baru. Siang itu, ia menelepon tukang kunci untuk mengganti seluruh kunci di apartemennya. Sore harinya, ia pergi ke sebuah panti sosial dan menyumbangkan semua pakaian dan hadiah yang pernah Yuda berikan padanya. Itu adalah ritual pembersihan terakhir. Kehidupannya di kantor juga berubah total. Tidak ada lagi bisik-bisik atau tatapan kasihan. Rekan-rekannya kini menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Mereka melihatnya bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang yang cerdas dan tangguh. Ia menjadi simbol kekuatan bagi banyak karyawan wanita di sana. Beberapa minggu kemudian, Aisyah dipanggil ke ruangan Pak Wijaya. Ia mengira ini hanya pertemuan biasa, namun ia salah. Pak Wijaya menyambutnya dengan senyum hangat. Aisyah, katanya, saya telah mengamati kinerjamu selama ini, dan terutama, saya sangat terkesan dengan keteguhan dan profesionalisme yang kamu tunjukkan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Kamu memiliki integritas dan kekuatan karakter yang langka. Ia kemudian menyodorkan sebuah surat penawaran. Posisi Kepala Departemen Komunikasi akan segera kosong, karena Pak Danang akan pensiun. Setelah berdiskusi dengan Dewan Direksi, kami semua setuju bahwa kamulah orang yang paling tepat untuk mengisi posisi itu. Aisyah tertegun. Ini adalah sebuah lompatan karir yang sangat besar. Ia menatap surat itu, lalu menatap Pak Wijaya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini, ucapnya dengan suara mantap. Beberapa bulan kemudian, pemandangan telah berubah sepenuhnya. Aisyah, kini sebagai kepala departemen, sedang memimpin sebuah rapat penting dengan penuh wibawa dan percaya diri. Ia lugas, cerdas, dan dihormati oleh seluruh timnya. Setelah jam kerja selesai, ia tidak langsung pulang. Ia pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Tawa mereka terdengar lepas dan renyah, memenuhi sudut kafe. Tawa Aisyah adalah yang paling keras. Tawa yang datang dari hati yang telah sepenuhnya sembuh dan bebas. Malam itu, ia berjalan pulang sendirian menyusuri trotoar kota yang bermandikan cahaya lampu. Udara malam terasa sejuk di wajahnya. Ia tidak merasa kesepian. Sebaliknya, ia merasa utuh. Dalam perjalanannya menghancurkan kebohongan, ia justru berhasil menemukan dan membangun kembali dirinya sendiri menjadi versi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia telah kehilangan seorang suami, tetapi ia telah menemukan jati dirinya. Dan di bawah langit malam yang berbintang, ia tahu bahwa fajar yang baru dalam hidupnya telah benar-benar dimulai.